Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Konsep Akhlak. Kelompok 1 sendiri memiliki 3 anggota. Yang pertama, ada Ibu Sugiyarti dengan NIM 23000182755, dan yang kedua ada Gunawan Wijayanto dengan NIM 23000181276, dan ada saya sendiri, Azmi Hani Naura Ma'arif, dengan NIM 23000182777. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Sugiyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiyarti dengan NIM 23000182275. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep akhlak. Pertama yaitu definisi akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang berarti tabiat, peringai, atau kebiasaan. Sedangkan dari segi bahasa yaitu huluk yang berarti adab atau adat kebiasaan atau agama. Akhlak adalah ajaran yang membicarakan baik dan buruk serta berdasarkan wahyu Allah SWT dan akhlak Rasul sebagai pengukur. Akhlak ditentukan oleh Allah, maka ia bersifat mutlak, sempurna, dan tetap. Selanjutnya adalah lingkup akhlak. Yang pertama yaitu ada akhlak pribadi, yakni akhlak yang paling dekat dengan diri sendiri. Kedua, akhlak berkeluarga, yakni akhlak yang terdiri dari kewajiban orang tua, anak, dan juga karib kerabat. Ketiga, akhlak bermasyarakat, yakni akhlak dalam bermasyarakat, bagaimana kita bisa memposisikan diri dalam bermasyarakat. Keempat, akhlak bernegara, yakni akhlak dalam menyikapi suatu negara dan berbakti pada negara. Kelima, yaitu akhlak beragama, yakni akhlak terhadap agama dan Tuhannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber akhlak Islam. Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik, buruk, atau mulia dan tercela sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Sumber akhlak sendiri adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran dan As-Sunnah adalah patokan tentang tercela atau tidaknya perilaku manusia. Nah, pentingnya akhlak sendiri digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan akhlak. Nah, kedudukan akhlak sendiri yang saya jelaskan ada 4. Nah, yang pertama adalah akhlak adalah tujuan utama diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi yang diutus kepada manusia. Allah memberi anugerah kepada orang beriman dengan mengutus Nabi untuk mengajari mereka tentang Al-Quran dan mensucikan mereka. Nah, yang dimaksud mensucikan mereka di sini yaitu untuk membersihkan hati mereka dari syirik dan akhlak tercela seperti dendam, iri hati, dan membersihkan perbuatan dan perkataan mereka dari kebiasaan yang buruk. Lalu yang kedua ada akhlak merupakan bagian tak terpisahkan dari iman dan akidah. Pada riwayat hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1162 dan Abu Daud nomor 4682 yang artinya ketika Rasulullah ditanya siapakah orang beriman yang paling utama imannya, maka beliau menjawab yang paling baik akhlaknya. Nah, dari hadis ini kita udah melihat bahwa sepenting itu akhlak sehingga Rasul berkata orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, gitu. Lalu yang ketiga ada akhlak berkaitan dengan semua bentuk ibadah. Nah, di sini setiap Allah memerintahkan suatu ibadah, dia juga
mengingatkan pada tujuan akhlaknya dan pengaruhnya bagi jiwa dan masyarakat. Contohnya itu ada banyak, tapi saya jelaskan salah satunya saja untuk mempersingkat waktu, yaitu ada sholat. Seperti di surat Al-Ankabut ayat 45 yang memiliki arti, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, ibadah bisa membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, begitu. Nah, yang keempat atau yang terakhir, banyak keutamaan dan pahala besar yang diberikan Allah kepada orang yang berakhlak mulia. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan hal ini itu sebenarnya sangat banyak di Al-Quran dan hadis, tapi balik lagi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu akhlak mulia menjadi pemberat timbangan amal soleh pada hari kiamat. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak mulia yang disimpan di timbangan nanti. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia akan sederajat dengan orang yang berpuasa dan menunaikan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2003. Nama saya Gunawan Wijayanto. Baik, selanjutnya yaitu keistimewaan dan ciri-ciri akhlak dalam Islam. Keistimewaan akhlak. Dalam ajaran Islam, akhlak mendapati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam, sebagaimana hadis Nabi yang termuat dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, perangai, atau budi pekerti yang mulia. 2. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik. Pendefinisian agama Islam dengan akhlak yang baik itu seimbang dengan pendefinisian ibadah haji dengan wukuf di Arafah. Rasulullah SAW menyebutkan haji adalah wukuf di Arafah. Dinyatakan tidak sah haji seseorang tanpa wukuf di Arafah. 3. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Dan orang yang paling dicintai serta paling dekat dengan Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. 4. Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya, sebagaimana sabda yang termuat di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Begitupun dalam hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani, yang artinya rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu, maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pula lah yang lain. 5. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. 6. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membaikkan akhlak beliau. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak, baik itu berupa perintah untuk berakhlak yang baik serta pujian dan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mematuhi perintah tersebut. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, ciri-ciri akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam setidaknya memiliki 5 ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akhlak rabbani. Sifat rabbani dari akhlak dari sisi tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya.
Ciri Rabbani juga menegaskan bahwa akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjadi sumber dari ajaran akhlak dalam Islam, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Yang kedua, akhlak manusiawi. Ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntunan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki atau bukan kebahagiaan yang semu. Akhlak dalam Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat yang sesuai dengan fitrahnya. Yang ketiga, akhlak universal. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang bersifat universal dan mencakup segala aspek hidup manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun horizontal. Sebagai contoh, Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan 152 menyebutkan 10 macam keburukan yang wajib dijauhi oleh setiap orang. Yang keempat, akhlak keseimbangan. Ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang menghayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik beratkan pada segi kebaikannya, dan begitu pun sebaliknya, yaitu sisi keburukannya yang diumpamakan sebagai binatang. Jadi, pada dasarnya menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan, yaitu baik dan buruk, serta memiliki unsur rohani dan jasmani yang membutuhkan pelayanan secara seimbang. Akhlak dalam Islam memenuhi tuntunan kebutuhan manusia, jasmani dan rohani secara seimbang, begitupun dengan persoalan dunia dan akhirat. 5. Akhlak realistik. Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia meskipun manusia sendiri telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan serta memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan akan hal-hal material dan spiritual. Kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri sangat memungkinkan untuk melakukan pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu. Oleh sebab itu, Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki dirinya dengan cara bertaubat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.